Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hlul qalbi bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi. Allahumma ya ma'alimal adam wa Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a intifa'a wa lafal istifada wa ihsa wa tadhakkura wa tadhkira 'ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Al-qaidah sabi'ah asyara, kaidah yang ke-17 daripada kitab Al-Mabadi Awwaliyah dari Ustaz Abdul Hamid Hakim, yaitu al-hajatu qad tunazzalu manzilatad darurah. Kebutuhan itu, hajat itu qad terkadang, qad itu kalau masuk ke fiqh mudhari artinya terkadang. Qad tunazzalu terkadang menempati manzilatad darurah, ya, posisi darurat. Di antaranya apa? Di antaranya qaulu ba'dihim, perkataan sebagian daripada ulama. Ya juzul muzara'ah, diperbolehkannya muzara'ah. Muzara'ah itu apa? Muzara'ah an yu'amila al-mal ghairahu ala ardin liyazra'aha bi juz'in ma'lum mimma yakhruju minha wal badr min al-mali fa in kana al-badr min al-'amil fa hiya mukhabarah. Jadi pemilik tanah dia memperkerjakan seseorang untuk diolah itu tanahnya, dan bibitnya dari pemilik itu namanya muzara'ah. Bibitnya dari pemilik, dia bagian kerja aja dan olah aja, ya, menanam, mencampur dan sebagainya, tapi hasilnya dijadikan ya barang buah. Wal mukhabarah, nah kalau mukhabarah itu bibitnya dari pegawainya yang diketahui oleh malik yang memiliki, dia tahu cuman kasih tanah aja, yang kerja ente, yang kasih bibit ente, semuanya dari ente semuanya, tapi hasilnya bagi dua. Atau nanti berapa persen, 40%, 60%, ya, atau 30%, 70%, itu sebenarnya tidak boleh, tapi karena hajat qatunazzalu manzulatad darurah fil ma'isyah, karena diperbolehkan dalam keadaan darurat. Jadi hajat itu sebagaimana sebelumnya kita pernah bahas, al-hajat ia la yaftaqiru ilaiha min haitsu tawsi'ah wa raf'id dhiq al-mu'addi fil ghalib ila al-haraj wal masyaqqah. Hajat itu adalah perkara yang dibutuhkan untuk memberikan lapangan, ya, menghilangkan kesempitan yang biasanya menimbulkan kesulitan dan masyaqqah. Jadi dalilnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama. Aika ma kallafakum ma la tutiqun. Imam Ibnu Katsir beliau berpendapat, yakni Allah tidak membebani kalian dengan sesuatu yang tidak mampu kalian lakukan. Nah, ya. Jadi contoh daripada ini al-muzara'ah wal mukhabarah. Apa itu muzara'ah? Tadi ya, kerjasama pertanian antara pemilik tanah sama penggarapnya. Ya, misalkan pemilik memiliki sawah, ya, petani memiliki tenaga. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Kenapa kok dibolehkan? Sebagian ulama memperbolehkan karena kebutuhan masyarakat. Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau berkata, fa ilan nas mustajuna ilaiha, karena semuanya manusia sangat membutuhkan akad tersebut. Jadi tidak semua orang punya tanah, dia punya kemampuan, punya kapabilitas, kemampuan untuk dia bertani, untuk dia menghasilkan sesuatu, buah-buahan misalkan atau sayur-sayuran, tapi dia nggak punya tanahnya. Ada orang punya tanah tapi nggak ya kagak pandai dia. Nah, Islam ini sebenarnya memandang ya tidak suka terhadap sesuatu barang yang dianggurin gitu aja. Kalau misalkan ada lahan kosong, ya jadikan sesuatu, jangan dianggurin gitu doang. Nggak suka aja gitu, nggak suka. Bukannya haram malah tapi nggak dianggap mustahab, ya nggak dianggap bagus,
ya dianggurin gitu doang. Antum punya lahan dianggurin gitu doang, ya mendingan antum apa, antum sewa orang ya atau kerjasama sama orang-orang yang pandai menggarap. Mau dijadiin apaan nih ya, mau dijadiin apa namanya, ternak lele mau dijadiin apa lagi, buah-buahan, sayur-mayur. Nah, nanti apa namanya hasilnya sepakat berapa 40%, 50% ya, atau 70% buat yang petani penggarap karena dia kerja dan dia kan cuma nyewain apa lahannya doang daripada kagak dipakai, tapi tetap ya ada seperti itu. Sama modal, dia punya apa, dia punya tanah tapi nggak punya modal, nggak ada pekerjaannya juga. Nggak semua orang juga punya kemampuan dalam mengelola lahan. Ini ada dalilnya ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ala Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min sabrin aw zar'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan sistem bagi hasil dari buah dan hasil pertanian yang keluar ya, dari tanah tersebut. Ini dasar kebolehan daripada musara'ah dan mukhabarah. Nah, terus minha diantaranya juga ya juzu bai'ul maghibat, bolehnya menjual sesuatu yang masih belum nampak fil ardi, di permukaan bumi. Kan kalau kita membeli sesuatu barangnya belum ada, belum jelas, itu kan nggak boleh, gharar di situ. Ada unsur gharar, ada unsur nipu di situ. Tapi khusus di sini karena apa, al-hajatu qad tunazzalu manzilatan darurat, karena kebutuhan itu terkadang menempati posisi darurat. Ya, jadi boleh ya juzu bai'ul maghibat fil ardi, boleh untuk membeli ya sayur-mayur atau buah-buahan fil ardi inda ba'dihim, menurut sebagian ulama. Jadi menjual tanaman yang masih tersembunyi di dalam tanah, belum keluar itu. Ya, mafhum ini. Sayurnya belum keluar, buahnya belum keluar. Itu kan enggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena belum jelas. Inda ba'dihim, tapi boleh sebagian ulama dan apa namanya jumhur juga memperbolehkan. Seperti apa? Kalifut, seperti sejenis tumbuhan. Ya, lifit ini seperti jenis tumbuhan. Wal apa nih? Lifit itu apa ya? Yang putih putih. Lobak ya. Wal fujul, ya. Wal basal bawang merah, ya, bawang putih. Lil maslahat amma, untuk maslahat yang umum. Allati la budda linnas, yang harus bagi manusia. Kalau syurita li bai'ihi, ya, kalau disyaratkan untuk membelinya, akhrajahu daf'atan wahidah, dikeluarkan secara langsung sekaligus, kana fi dzalika minal masyaqqah, adalah hal yang demikian itu ya susah. Ini ane mau beli nih yang ada di apa? Yang masih ada di dalam bumi. Kan belum tahu, ane harus tahu dong. Ya, harus tahu. Ya, ini bagus apa kagak? Akhirnya dibuka semua. Pas lagi dibuka semua ternyata jelek semua. Ya, rugi petani kian. Begitu juga masyaqqah, ada sesuatu yang sulit. Wa fasadil amwal, dan rusaknya apa? Rusaknya sayuran, buah-buahan malaya tibihi syari, yang tidak diingini oleh syariat seperti itu. Wa imana bai'ahu illa syai'an fa syai'an kullama akhraja syai'an ba'ahu fa bidzalika minal haraj wal masyaqqah. Wa taqtil masal arbab tirkal anwa. Kalau kayak gitu ya udah ambil satu-satu aja, jangan semuanya dibuka. Soalnya kan masih ada di mana? Di bawah tanah. Ya, satu-satu aja. Kalau satu-satu jadi sulit. Ya, kagak sekaligus. Kagak sekaligus. Jadi nanti kalau ini misalkan nggak bagus diambil lagi, nggak bagus diambil lagi satu-satu. Nah, itu nanti akan memperlambat kehidupan, ya, kehidupan pasar dan lain sebagainya. Jadi kalau mau masalah mushtari malah yakfa, ya, yang tidak tersembunyi-sembunyi. Wadzalika mimma la yujibu syari wa la taqumu masalihat dzalika albattah. Jadi menjual tanaman yang masih tersembunyi dalam tanah, contohnya apa? Bawang merah, bawang putih, ya, lobak, wortel, itu kan masih di bawah tanah semua tuh, ya. Bengkuang, ubi, ya, talas, secara asal terdapat unsur gharar. Tadi gharar ada unsur tipu, ya, karena barang belum terlihat seluruhnya. Tapi sebagian ulama memperbolehkannya karena kebutuhan umum. Tadi al-hajatu qad tunazzalu manzilatan darurat. Alasan dibolehinnya kenapa? Karena kalau yang pertama, sebagaimana yang tadi Al-Faqih katakan,
kalau misalkan semuanya harus dicabut dulu, ya, akibatnya apa? Biayanya banyak, ya, sebagian ada yang rusak, sebagian busuk, ya, karena kagak kebeli, ya, berapa ton banyak, ya, diambil semua, ya, petani jadi apa? Petani jadi rugi. Nah kalau pakai opsi yang kedua, dijual sedikit demi sedikit, ya, setelah dicabut, ya, akibatnya apa? Akibatnya akan menyulitkan, ya, itu juga akan menghambat perdagangan yang harusnya ini ditaruh di pasar, banyak orang yang mau, akhirnya gara-gara diambil sedikit-sedikit karena takut rusak, ya, takut jelek, akhirnya menghambat perdagangan dan menyebabkan juga kerugian petani dan usaha. Intinya ini syariat memandang kalau ada harta yang nggak kepake, ya, lebih baik diapakan? Ya, lebih baik itu diolah. Ya, kan nggak punya ahli dalam ngurus sesuatu, kita suruh orang lain nih, ente objekin, ente garap. Ya, Anda nggak punya keahlian, Anda punya modal nih, ya, Anda punya modal segini-segini, ini mau deket lagi Idul Adha, ente cari kambing dah, ya, ente yang olah, ente bikin kandang, ente segini-gini, nanti persentasenya kita bagi dua, atau karena Anda yang punya uang, ya, 70-30, ala kuliah, jadi pandang perbolehkan. Nah, al-qaidah tsaminah asyarah, qaidah yang ke-18. Baik, tidak ta'arud mafsadatan, apabila bertemu ta'arud itu bertentangan, kontradiksi, ya, atau berkonflik, ya, maksudnya apabila bertemu mafsadatan, dua kerusakan, ru'iyah aghamuhuma dororon, yang mana dua mafsadah ini tidak mungkin dihindari keduanya, yang satu salah, ya. Kalau saya milih dia, ini bisa juga di dalam kita kemarin memilih pemimpin, ya. Milih dia kayak gini, milih dia kayak gini, sama-sama apa? Golput aja dah. Kalau golput nanti suara kita diambil sama orang lain, ya. Mendingan apa? Cari yang akhafuhuma dororon. Ini sih. Ru'ya a'dhamuhuma dororon birtikabi akhafihima. Jadi, ya, apabila kita bertemu dua mafsadah, kerusakan yang tidak mungkin dihindari keduanya, maka diperhatikan mafsadah yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan. Oh, saya milih dia aja dah, ya, dia saya lihat masih sholat, alhamdulillah, ya, dia saya lihat masih ya, mau dia mendengarkan aspirasi rakyat agar kayak gini, walaupun saya tahu bajingan, semua itu, ya, walaupun saya tahu ini kayak gini, emang sistemnya kayak gini kita, ya, sistemnya emang udah diatur seperti ini, udah saya pilih dia aja. Ya, apapun, misalkan antum di negeri Amerika atau di negeri Eropa, ya, pemimpinnya kan pemimpinnya bukan muslim, ya, non muslim, milih mana nih? Dua-duanya kafir, dua-duanya ini, pilih yang kagak minimal dua-duanya nggak dekat sama Islam, minimal yang nggak keras sama Islam, itu akhafuhuma doror, ya, yang paling ringan di antara dua mafsadah. Jadi, ya, yartaqibu akhafud dorarain, diambil mudorot yang lebih ringan. Nah, bahagada, ya, terus min amsilah, contohnya di antaranya apa? Di antaranya ya juzu, ya, diperbolehkan, ya, syakku batil mayyit, ya, diperbolehkan untuk membedah, ya, membedah perut mayit. Perut mayit boleh nggak dibedah? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Pokoknya yang ada pada diri mayit itu, ya, yang masih utuh nggak boleh diambilin, pretelin. Oh, ini boleh nih, kupingnya buat kenang-kenangan, hidungnya boleh nih buat apa? Kenang-kenangan. Ya, Anda pengen dong ambil hatinya dia, bedah, ya, karena hatinya masya Allah dibersih, dia orang soleh, boleh, ya, haram seperti itu, ya. Ya juzu syakku batil mayit, tapi ya, boleh membedah perut mayit. Nah, kok boleh di sini? Ya, idza kana fi batnihi waladun turja hayatu. Nah, kalau di dalamnya terdapat bayi yang diperkirakan masih hidup, jadi uminya meninggal. Nah, tapi di dalam perutnya masih ada apa? Bayi yang masih berpotensi dia bisa untuk hidup. Ngebelah mayit boleh apa kagak? Kagak boleh. Tapi pada saat ini, ya, kita mengharap mengambil daripada anak yang ada di perut, ya, janin yang ada di perut itu.
untuk ibu supaya bisa hidup maka diperbolehkan. Nah itu ya, akhafuhuma dararain. Jadi ada dua mafsadah di situ. Ya, ada dua apa mafsadah? Ada dua kerusakan, ada dua konflik. Ya, yang pertama membedah jasad bayi, yang kedua bayi meninggal. Tuh, kalau misalkan kagak dibedah, maka bayinya juga meninggal. Tapi kalau misalkan dibedah, diambil bayinya, jadi yang mati ya tetap ya si itu, ibunya tetap mati, nggak bisa hidup lagi dia walaupun dibedah juga. Ya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an." Siapa yang menyelamatkan satu jiwa maka seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Begitu juga orang yang membunuh satu jiwa maka seakan-akan membunuh seluruh manusia. Jadi ada dua mafsadah di sini. Ya, idza ta'arada mafsadatan, apabila ada perselisihan, bertemu dua mafsadah, ya, buat dararan birtikabi akhafihima, maka hindari yang lebih besar mudaratnya, ya, birtikabi akhafihima, dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya, kerusakannya. Jadi di contoh yang pertama, ya, diperbolehkan untuk membedah badan al-mayyit, ya, di ibu yang sudah meninggal karena di dalam perutnya masih ada anak yang diharapkan dia itu masih hidup. Ya, ada dua mafsadah di situ. Membedah jasad mayit itu kan nggak boleh. Ya, tapi ada bayi yang meninggal, kalau misalkan didemin, ya, maka dibedah itu lebih ringan. Karena Islam menjaga kehidupan, ya, dan kehormatan mayit tetap dijaga, ya, semaksimal mungkin. Bahagia. Jadi dengan cara apa? Dengan cara operasi cesar, ya, cesar darurat pada ibu yang telah meninggal demi menyelamatkan apa? Bayi yang masih hidup. Yang kedua, la yajuzu syurbul khamri wal maisir. Tidak boleh minum khamr wal maisir, bukannya minum judi tapi judi di sini. Ya. La yajuzu syurbul khamr wal maisir. Tidak diperbolehkan minum khamr dan berjudi. Kenapa? Li'anna dororahuma a'zamu min naf'ihima. Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, judi. Kul, katakanlah, fihima, di dalam keduanya, dalam khamr dan judi, itsmun kabir, ada dosa yang begitu besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada beberapa manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi nggak boleh minum khamr dan berjudi karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, dapat harta, keuntungan. Ya, tapi orang kalau main judi, demi Allah nggak bakal kaya. Ya, orang kalau yang menang itu yang nggak main. Ya, yang orang mau menang main judi. Kapan dia mau menang main judi kalau dia nggak main? Kalau main pasti kalah. Itu harus antum tancapkan kepada para penjudi. Mau itu berupa judi langsung, judi online, apalagi judi online banyak banget sekarang. Nggak haul bahkan anggota dewan kita ada kedapatan lagi rapat main judi online. Gimana? Ya, bahaya. Pertama-tama dikasih menang, antum tancapin. Ya, kalau mau menang jangan main. Kalau udah main pasti kalah. Yang menang siapa? Bandar. Pasti Bandar menang. Ya. Ala kuliah. Kalau antum ya, mau lebih jelas lagi tanya Romai Rama. Ya. Ala kuliah. Ini kan ada nyanyian ya. Tapi dia udah masuk terus sono nih. Ala kuliah. Allah mahdina wa iyyakum insyaallah. Ya, tanya para mantan-mantan biasanya tobat itu harus tobat. Susah. Apa namanya tuh? Kalau udah dia udah kecanduan tuh. Dari ini juga dari online banyak. Ala kuliah. Pertama-tama dikasih sampai 200, wah dikasih 4 juta, isi token, ya. Isi token berapa? Wah, ini kalau kamu isi token 10 juta ntar bisa dapat 100. Tuh, nggak pakai syukur, nggak pakai ini capek-capek, 100 juta. Wah, ini menang dulu di hoki. Ya, ternyata kalah. Nanti lama-lama apa? Ya, dia penasaran, kemarin menang
saya menang, tapi kalah dulu, emang udah kalah. Ya. Yang menang kapan? Kalau nggak main. Ya kalau nggak main baru menang. Ya kalau main pasti kalah. Dan yang menang siapa? Bandar. Ada tuh Ustaz, wajahnya kayak orang Korea, dia bandar judi di Thailand, dia di mana namanya? Myanmar, Kamboja. Emang fulus banyak, dapat duit segala macam, ya, tapi gitu dia bilang cepat keluarnya, ya dapat dari setan dimakan sama jin gitu. Cepat. Dan subhanallah ketika dia mau hijrah taubatan nasuha. Sekarang kan orang-orang sekarang bilang hijrah kan sebenarnya taubat nasuha. Taubat dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala, ya karena dia mau hijrah, Allah pengen nyelamatin dia. Allah Subhanahu wa taala bawakan orang-orang yang mana bakal nipu dia, yang menghabiskan uang haramnya itu. Jadi habis sama sekali. Makanya orang kalau mau tobat itu terkadang, antum jangan heran kalau ada orang emang Allah pengen bersihin, ya, fisiknya dibersihin, batinnya dibersihin, uangnya dibersihin daripada uang haram, supaya dia nggak pakai uang haram lagi. Ya Allah, ini saya baru hijrah, saya baru tobatan nasuha, kenapa kok ujian demi ujian? Allah cinta sama ente, tandanya Allah senang. Ya, innallaha idza ahabba abdahu ibtalah. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta pada hambanya maka akan diuji. Fa'in sabara, kalau dia sabar maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maisir ini, ya, yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi' linnas. Ada juga ya keuntungan harta, kenikmatan sesaat, tapi apa? Ya kalau minum khamr akalnya rusak. Ya, hilangnya harta, adanya al-adawah, permusuhan. Ya, kita lihat berapa banyak perceraian, konflik rumah tangga. Ya, orang kalau udah judi apa aja dijual, ya sabun aja di rumahnya, ya semuanya dijual. Iya, ninggalin sholat, nanti bisa jadi kriminal. Ya, karena mafsadahnya lebih besar, maka keduanya diharamkan. Jadi menjaga akal di sini hikmahnya, hifdzul akal, hifdzul din, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta, wa hifdzul irid, menjaga keluarga. Jadi menolak keuntungan dari perjudian atau minuman keras, ya, meskipun ya tampak menguntungkan secara baik. Jadi la yajuzu syurbul khamri wal maisir, ya di anna darar ma'adhu min ada manfaatnya, tapi cuma sesaat doang. Buat apa kenikmatan sesaat? Ya demi kita kenikmatan sesaat di dunia ini, ya atau nggak ada artinya, cuman berapa minggu doang, berapa bulan doang, bisa hidupnya sengsara, ya, permusuhan sama keluarga, sama anak, sama istri. Masya Allah. Minha syuri'a fid din, ya al-qisas wal hudud wa qital qati'ut thariq. Ya. Nah, ya disyariatkan di dalam agama al-qisas dan hudud. Qisas, ya balasan, hudud. Ya, hudud itu suatu hukuman karena melakukan suatu pelanggaran, namanya had. Wa qital qati'ut thariq, dan memerangi para perampok. Ya. Qati'ut thariq itu membegal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun. Ya, terdapat di dalam kisos itu jaminan kehidupan. Jadi menghukum pelaku merupakan mafsadah bagi satu orang. Tapi kalau kita membiarkan kejahatan merajalela, itu merupakan mafsadah bagi masyarakat. Itu ada dua mafsadah. Jadi kalau kita menghukum pelaku, ya mafsadah bagi ini nih pelakunya. Tapi kalau kita biarin, orang-orang jadi terancam. Orang-orang jadi ketakutan karena ada begal, ya diambil motornya, begitu juga dibunuh dia. Karena itu dipilih mafsadah yang kecil demi menghilangkan mafsadah yang besar. Mafsadah yang kecil apa? Udah tangkap tuh, ya kita adili sih, ya, karena bisa menjaga apa? Keamanan, ya, mencegah kejahatan, itu juga melindungi masyarakat. Jadi memenjarakan pelaku kejahatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas. Itu syuri'a fid din al-qisas wal hudud wa qital qati'ut thariq. Kemarin ada hukum yang berlaku, alhamdulillah udah karena viral ya. Ini nih kita nih kadang-kadang no justice no viral. Kalau nggak ada viral nggak bakal dihukum, nggak bakal disambut gayungnya. Waktu itu ada anak santri
dia lagi pulang mondok lagi santri di sono, di mondoknya dia belajar apa? Belajar silat. Ya di daerah Sumarekon kalau nggak salah. Akhirnya tuh dia bawa motor, dua orang dia boncengan, dibegal, yang mau dibegal sama 3 orang atau 4 orang. Ya, dia apa? Pakai silatnya dia, masya Allah, habis semua bonyok semuanya. Ada di antara mereka akhirnya tuh masuk rumah sakit mati. Nah ini polisi ya malahan mau menjarain dia biasa. Nah, itu viral gimana? Nah, terus gimana dong? Apakah kita ridho aja? Udah ridho deh, ambil deh. Enggak bisa. Ya harus apa? Namanya hifdzul apa? Ya hifdzul mal juga itu dari termasuk. Nah, akhirnya berubah jadi nggak jadi dihukum. Tadi penjarain ya karena menyebabkan orang mati. Siapa yang menyebabkan orang mati? Dia nih, anak yang menjadi korban mau dibegal. Nah, coba kalau dia nggak bisa silat, nggak bisa apa, nggak bisa menjaga diri, dia yang mati. La haula wala quwwata. Pokoknya dikasih penghargaan akhirnya sama polisi gara-gara viral. Ya kalau nggak viral sih, wallahu a'lam. Baik, hakada. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah